Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh, mendadak nafsu, mak-mak Bani Israel bangkit. Semua pengen disetubuhi oleh nabi ini. Di sebuah kota di Mesir kuno, tempat Bani Israel dan tradisi mereka berkembang, hiduplah seorang wanita bangsawan yang cantik dan penuh karisma, serta seorang pemuda tampan yang bernama Yusuf, yang ketampanannya mampu mengalahkan cahaya bulan. Namun dalam keindahan dan kemegahan kerajaan, tersimpan kisah yang penuh intrik dan derita. Kisah ini adalah cerminan dari bagaimana hukum dan moral dapat digoyahkan oleh emosi dan prasangka. Masyarakat saat itu terpolarisasi oleh desas-desus dan gosip, di mana kabar burung seringkali dianggap lebih kuat dari kebenaran itu sendiri. Istri bangsawan yang dalam beberapa riwayat dikatakan bernama Zulaiha, dikelilingi oleh kekayaan dan kemewahan, mendapati dirinya terperangkap dalam selimut nafsu dan kesepian. Sementara Nabi Yusuf yang penuh ketulusan dan kebajikan terjebak dalam labirin fitnah dan kecurigaan. Emak-emak Bani Israel dengan mata yang penuh penilaian dan hati yang syarat dengan prasangka menjadi penentu suatu takdir yang mengubah arah cerita. Mereka dengan kuasa kolektif mereka berperan penting dalam mengarahkan roda keadilan, menyebabkan kisah ini mengalir seperti air terjun yang deras, meluluh lantakan batu-batu logika dan keadilan. Kisah emak-emak Bani Israel nafsu dengan Nabi Yusuf. Kota Mesir itu hidup dalam kegaduhan yang khas. Suara penjual dan tawar-menawar menjadi iringan sehari-hari. Emak-emak Bani Israel selalu berkelompok, berdiskusi tentang berbagai hal sambil memilih buah dan sayuran terbaik. Salah satu topik hangat yang tidak pernah absen adalah rumor tentang istri bangsawan dan Nabi Yusuf. "Sudah dengar belum Rahmil?" tanya Yasaroh sambil meraih seikat wortel. Desas-desusnya, istri bangsawan itu tergila-gila pada Yusuf. Kata orang-orang, dia bahkan mencoba menggodanya. Rahmil yang sedang memilih timun menoleh dengan ekspresi terkejut. "Astagfirullah, serius Umi? Tapi Yusuf kan pelayan di rumah mereka, bahkan seperti anak angkat mereka. Bukannya itu sangat tidak pantas?" Yasaroh mendekatkan diri, mengecilkan suaranya. "Itulah yang saya dengar. Dan Yusuf, katanya pemuda itu memang tampan luar biasa. Tapi menggodanya adalah hal yang sudah keterlaluan." Seorang wanita tua, Umi Daniyah, yang mendengar pembicaraan mereka ikut campur. Saya mendengar Yusuf menolaknya, dan istri bangsawan itu marah besar. Siapa yang tahu apa yang dia akan lakukan selanjutnya?" Sementara itu, di istana yang megah, istri bangsawan duduk di ruang tamunya. Wajahnya memerah, bersembunyi di balik kipasnya. Dalam pikirannya, kenangan saat-saat dia mencoba mendekati Yusuf memenuhi pikirannya, membuatnya merasa terhina dan marah. Ia juga merasa semakin terhina mendengar bahwa emak-emak di pasar membicarakan dirinya sebagai wanita yang murahan. Seorang pelayan wanita mendekatinya. "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Istri bangsawan menatap pelayannya, matanya berkaca-kaca. "Mengapa Yusuf menolakku? Apakah aku tidak cukup cantik atau menarik baginya? Atau mungkin dia memandangku rendah?" Pelayan itu terjongkok di sampingnya, mencoba memberikan dukungan. "Nyonya, mungkin ini bukan masalah Anda. Yusuf adalah pria yang berbeda. Dia mungkin punya alasan lain." Istri bangsawan menghela nafas berat. "Saya harus membuat para wanita di kota ini mengerti. Mereka harus tahu betapa sulitnya berada di posisiku." Dia merenung sejenak. "Saya punya ide." Dan dari situlah sebuah rencana besar mulai dirancang. Sebuah jamuan makan yang akan mengubah pandangan semua emak-emak di kota itu, membuat mereka merasakan apa yang dirasakannya, dan mungkin mereka akan berpihak padanya. Para emak-emak Bani Israel berkumpul di istana bangsawan dengan penuh antusiasme dan penasaran. Mereka disambut dengan hangat, duduk di meja yang telah disiapkan dengan berbagai hidangan lezat dan dekorasi yang memukau. Istri bangsawan berjalan masuk dengan gaun yang menawan. Wajahnya tersenyum memancarkan aura yang mempesona. "Selamat datang wanita-wanita mulia. Terima kasih telah datang untuk bersama-sama menikmati jamuan ini." Jamuan makan dimulai dengan penuh kehangatan. Cerita dan tawa memenuhi ruangan. Tapi dalam hati setiap wanita tersimpan rasa penasaran yang mendalam. Setelah hidangan pembuka, istri bangsawan berdiri, meraih sebuah pisau dan buah apel. "Mari kita lakukan sesuatu yang berbeda. Mari kita kupas buah ini sambil berbagi cerita. Saya yakin
Kita semua bisa belajar sesuatu dari pengalaman masing-masing. Pisau dan buah-buah segar disebar ke setiap wanita, dan mereka mulai mengupas dengan penuh perhatian, sambil terus terlibat dalam percakapan. Dalam penjara, Nabi Yusuf dipanggil untuk berjalan melewati para tamu. Tiba-tiba, pintu ruang jamuan terbuka dan Yusuf melangkah masuk. Cahaya dari luar menyinari wajah tampannya, membuat semua mata terpaku padanya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara pisau yang memotong buah terdengar. Yusuf berjalan dengan tenang, matanya tertunduk, tidak bertemu mata dengan siapapun. Istri bangsawan memperhatikannya dari kejauhan, menunggu reaksi para wanita. Subhanallah, desah Yasarah, tak menyadari bahwa pisau telah melukai jarinya. Darah merah segar mengalir, tapi matanya masih terpaku pada Yusuf. Lihatlah, lihatlah, bisik Rahmiel dengan matanya yang terbelalak. Dia benar-benar seperti malaikat. Bagaimana mungkin ada pria seperti ini? Sesaat kemudian, Yusuf keluar dari ruangan, meninggalkan suasana yang penuh kekaguman dan bingung. Istri bangsawan kemudian berdiri dengan wajah yang penuh kepuasan dan sedikit rasa simpati. Sekarang kalian mengerti bagaimana rasanya menjadi diriku, katanya dengan suara sinis. Bagaimana rasanya melihat seseorang dengan keindahan yang luar biasa, namun kalian tidak bisa memilikinya? Para emak-emak saling bertukar pandang, beberapa dengan simpati, sementara yang lain tampak bingung dan terkejut. Umi Daniah dengan bijaksana berkata, kita semua menghadapi cobaan dan masing-masing dari kita memiliki perjuangan. Tapi bagaimana jika cobaan itu terlalu berat? Tanya istri bangsawan, matanya berkaca-kaca. Bagaimana jika kita hampir kehilangan diri kita dalam perjuangan tersebut? Ruangan itu dipenuhi oleh berbagai emosi, membuat setiap wanita merenung dalam-dalam. Pertemuan itu selesai dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan setiap emak-emak pulang dengan hati yang berat dan pikiran yang penuh kebingungan. Malam tiba di kota Mesir, cahaya rembulan menerangi gang-gang sempit di antara rumah-rumah penduduk. Di rumah-rumah Bani Israel, suasana berbeda malam ini. Beberapa wanita duduk bersama keluarganya dengan wajah murung, sementara yang lain berbicara dengan suaminya dalam nada yang berbeda. Yasarah duduk di samping suaminya, berkata dengan lembut, engkau tahu, Yusuf itu memang pemuda yang luar biasa. Hari ini, ketika dia berjalan melewati jamuan, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Suaminya menoleh dengan wajah heran. Apa maksudmu, Yasarah? Rasa kagum yang mendalam, suatu kehangatan yang muncul begitu saja, seolah ada makna di dalam dirinya yang menarik hatiku. Aku ingin mendekatinya, merasakan kehangatan itu lebih dekat. Jujurnya, di rumah lain, Rahmiel dan suaminya juga tengah mendiskusikan hal serupa. Aku tidak tahu mengapa, ungkap Rahmiel. Tapi ketika melihat Yusuf, ada perasaan yang sulit aku jelaskan. Seolah ada cahaya yang menerangi seluruh ruangan dan membuatku merasa hangat dan nyaman. Di seluruh kota, cerita serupa terulang-ulang. Emak-emak Bani Israel mulai merasakan perasaan yang sama. Sebuah rasa ingin mendekati Yusuf, merasakan kehangatan yang dimilikinya. Pagi berikutnya, di pasar, topik pembicaraan tak lagi soal naiknya harga barang atau resep masakan. Semua bicara tentang Yusuf. Yasarah memulai pembicaraan. Aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, Rahmiel. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Yusuf. Bukannya aku ingin berdosa, tapi bagaimana jika aku dan Yusuf? Umi Daniah yang bijaksana mencoba memberikan pencerahan. Dari sini kita tahu bagaimanapun perasaan Zulaiha terhadap Yusuf. Kita tidak bisa bersuudzon kepadanya, tapi tidak bisa menyalahkan Yusuf juga, karena dia juga menjadi korban dalam semua ini. Namun kita harus berhati-hati, mak-mak. Yusuf memang pemuda yang istimewa, tapi kita tidak boleh membiarkan perasaan ini menguasai kita. Haruskah kita lupa pada ajaran Tuhan kita? Namun Yasarah membalas, tapi bagaimana jika itu bukan kesalahan kita? Bagaimana jika itu adalah cobaan dari Tuhan? Rahmiel menimpali, kita harus berbicara, kita harus mengungkapkan perasaan kita. Kita tidak boleh diam dan menderita sendirian. Sementara itu, istri bangsawan mendengar kabar tentang perubahan emosi yang melanda para emak-emak di kota. Senyum tipis terukir di wajahnya.
Aku bukan satu-satunya yang merasakannya, gumamnya. Ia pun menemui Yusuf. Yusuf, katanya dengan lembut, aku tahu kau mungkin merasa tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku ingin kau tahu, tidak hanya aku yang merasakan kehangatan dari dirimu. Wanita-wanita di kota ini juga merasakannya. Nabi Yusuf dengan wajah yang tetap tenang menjawab, saya hanya hamba Allah yang berusaha menjalani hidup dengan benar. Jika ada yang merasa terpesona, itu bukanlah niatku. Aku hanya berharap mereka dapat melihat lebih dari sekedar rupa luar dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kau harus tahu Yusuf, wanita-wanita itu tidak hanya terpesona oleh rupamu, tapi juga oleh kehangatanmu. Mereka, seperti aku, mencari kehangatan dalam hati yang sejuk dalam dekapanmu. Yusuf mengangkat wajahnya, menatap istri bangsawan dengan mata yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Setiap hati mencari kehangatan dan setiap jiwa mencari cinta. Namun, kehangatan sejati hanya dapat ditemukan dalam dekapan kasih sayang Allah, katanya dengan lembut. Jadi, apa yang harus kami lakukan Yusuf? Haruskah kami terus berjuang dengan perasaan ini sendirian? Tanya istri bangsawan dengan mata berkaca-kaca. Berdoalah, jawab Yusuf. Berdoalah dan mintalah petunjuk dari Allah. Hanya Dia yang dapat menyembuhkan hati yang luka dan memberikan kehangatan yang abadi. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, istri bangsawan pergi merenungkan kata-kata Yusuf. Kota itu yang dulunya penuh keceriaan, kini tenggelam dalam kebimbangan dan kerinduan, mencari jalan keluar dari cobaan yang semakin menguji iman dan ketabahan mereka. Hari-hari berlalu dan desas-desus yang mengisi udara kota Mesir mulai mereda. Hati-hati yang semula terpenuhi keraguan dan hasrat mulai menemukan kedamaian dalam doa dan tawakal kepada Allah. Emak-emak Bani Israel yang telah diterpa badai perasaan belajar untuk meredakan gelora dalam hati mereka, menyadari bahwa kehangatan sejati berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mereka mulai memahami bahwa Yusuf adalah hamba Allah yang telah diuji dengan berbagai cobaan dan telah memilih untuk tetap setia pada prinsip dan keimanan yang dia pegang teguh. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.